Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan di dalam suratnya itu dia memiliki sebuah ciri khas. Surat Rasul Paulus itu punya ciri khas, saudara. Surat-suratnya itu seringkali diawali dengan kata pembuka, seringkali ditutup dengan kata penutup. Di dalam suratnya ada nasihat-nasihat rohani, petunjuk rohani supaya jemaat yang menerima suratnya atau pribadi yang menerima suratnya itu bisa hidup lebih baik, berakar di dalam Kristus. Intinya selalu begitu-begitu aja. Dan juga identik dalam surat-surat Rasul Paulus mengenai doanya. Jadi dia selalu berdoa kepada jemaat-jemaat yang dia bina atau berada di dalam fatheringnya. Salah satu jemaat itu adalah jemaat di kota Efesus. Jemaat di kota Efesus itu jemaat yang besar. Dan mereka adalah jemaat hasil transformasi dari agama lama, pagan, yang masih menyembah dewa, patung, dan sebagainya, ke dalam kekristenan, sehingga kadang-kadang mereka masih bingung. Kadang-kadang kaki mereka dua-duanya di dalam Kristus, kadang-kadang satu kaki masih di luar. Nah, ini menjadi refleksi buat kita. Bahwa ketika kita sudah di dalam Kristus, kita harus benar-benar memiliki dua kaki dan berada di dalam Dia. Hanya dengan cara itu kita bisa kuat. Hanya dengan cara itu kita bisa tumbuh dalam kehidupan rohani. Dan itu adalah kerinduan Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena jemaat di Efesus ini masih banyak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat. Masih gonjang-ganjing sana-sini. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau dalam Tuhan aja. Itulah sebabnya salah satu doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus itu adalah completeness in Elohim. Jadi kita hanya bisa utuh di dalam Tuhan itu kalau kita memilih untuk berada di dalam Dia. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Di dalam Efesus pasal yang ketiga, buka Alkitab saudara. Perikopnya berjudul doa Paulus, ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dan nanti kita akan fokus secara khusus mempelajari ayat 18. Kita baca utuh saja, supaya kita bisa memahami isi doanya itu seperti apa. Kita baca bergantian ya, Abuna ayat 14, saudara ayat 15 juga yang ada di rumah ikuti. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, di sini mulai muncul. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, jadi seperti yang sudah Abuna jelaskan tadi, ini adalah bagian dari doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagian pertama dia berdoa supaya ia itu siapa? Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya. Di situ Rasul Paulus melukiskan bahwa Kristus itu lebih mulia dari benda-benda yang megah yang ada di kota Efesus. Lebih mulia dari dewa-dewa dan patung-patung yang disembah di kota Efesus. Makanya disitu dia berkata menurut kekayaan kemuliaannya, artinya tidak ada bandingannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Artinya hanya oleh Roh Allah kita bisa kuat di dalam hidup ini, bukan oleh ritus dan ritual, bukan oleh hal-hal yang ada di dunia. Karena itu adalah pesannya kepada jemaat di Efesus yang seperti Abuna jelaskan tadi masih separuh-separuh. Dan tanpa kita sadari kehidupan kita sering seperti ini.
Hidup abu-abu itu nggak boleh di dalam Tuhan. Kalau abu-abu itu separuh putih, separuh hitam. Makanya jarang sekali saya punya baju abu-abu. Bagi saya itu simbol. Ini contoh. Nggak bisa separuh-separuh begitu. Dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu total. Nggak ada kepercayaan parsial. Nggak ada kepercayaan bersyarat. Orang yang separuh-separuh itu nanti akhirnya terjebak oleh sistem dunia, saudara. Kenapa orang datang ke gereja, rajin melayani, tapi ketika keluar gereja, seolah-olah gereja ada di belakangnya, tidak lagi bersama-sama dengan dia. Karena nilai-nilai di dalam dirinya bukan nilai-nilai yang kuat, masih separuh-separuh. Bagaimana kalau orang di sampingmu adalah separuh-separuh, separuh laki-laki, separuh perempuan? Coba lihat dulu. Lucu toh, Anda ketawa. Demikian di dalam iman, saudara. Bukan oleh yang lain, hanya oleh rohnya. Makanya nanti di bulan depan, kita sudah mulai doa pencurahan Roh Kudus lagi. Di dalam, di atas. Pastikan Anda sudah vaksin ya, tapi ya. Hanya oleh rohnya. Jadi kita harus membangun kehidupan kita bukan hanya makan, minum, supaya tubuh sehat. Kita berolahraga ke gym, supaya tubuh kekar. Kita juga punya dimensi manusia rohani yang harus dibangun. Sekali seminggu kita ke gereja untuk membangun manusia rohani kita. Setiap hari kita membaca Alkitab, berdoa untuk membangun manusia rohani kita. Setiap saat kita bisa melakukan interaksi kepada saudara-saudara seiman untuk membangun manusia rohani kita. Tanpa itu, hidup kita habis. Tergusur oleh sistem dunia yang sangat logis dan membawa kita jauh dari kasih Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu tidak terombang-ambing. Lihat ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi tanpa iman Kristus tidak berdiam di dalam kita, dia berdiam di luar kita. Makanya orang-orang yang tidak memiliki Kristus di dalam dirinya, ketika menghadapi goncangan, ketika menghadapi badai, tenggelam. Saya berdoa kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah tidak seperti itu. Jadi iman bukan hanya meyakini sesuatu. Tidak. Iman, ya, dalam ayat 17, iman akan membuat Kristus diam di dalam hati kita. Lawannya dari iman ini adalah kekhawatiran. Jadi kalau mulut kita setiap hari cuma khawatir, cuma mengekspresikan ketidakpercayaan, cuma mengekspresikan kekecewaan, itu artinya sesungguhnya tidak ada iman di dalam diri kita. Bahwa kita masih bisa takut terhadap sesuatu itu manusiawi. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Amin. Ada orang itu takut naik pesawat lalu temannya berkata, kamu gak beriman. Ya kalau memang dia takut itu secara psikologis. Jangan dikaitkan dengan imannya. Tapi kalau akhirnya ketakutan menguasai hidupnya, di mana-mana dia takut. Nah itu baru dikatakan tidak beriman. Nah seringkali kita menggunakan frasa yang salah. Maka kita perlu berjuang untuk menumbuhkan iman kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Dan hanya oleh imanmu di dalam kalimat berikutnya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar. Karena Kristus adalah kasih. Dan kalau Kristus ada di dalam diri kita, maka kita bisa mengekspresikan kasih Kristus itu melalui tindakan keseharian kita. Oke, itu pendahuluan doa dari Rasul Paulus. Tapi yang kita pelajari pada hari ini adalah doa yang kedua. Lihat ayat 18. Kita baca kembali ya, Bapak Ibu. 2-3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dimulai dari pemahaman. Pemahaman itu bicara tentang knowledge, pengetahuan yang datang kepada kita. Dan kita tidak bisa memahami segala pengetahuan itu, terutama pengetahuan menyangkut Kristus tanpa roh Allah di dalam diri kita.
Kalau kita membiarkan Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka kita memiliki roh hikmat. Hikmat untuk bertindak, hikmat untuk mengambil keputusan, hikmat untuk memahami situasi di sekeliling kita, dan hikmat untuk memahami Kristus. Pemahaman itu penting. Kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Supaya pemahaman kita itu adalah pemahaman yang bertumpu pada kebenaran firman Tuhan. Cara pandang kita adalah cara pandang terhadap perspektif firman Tuhan, menggunakan perspektif firman Tuhan. Nah, apa yang kita pahami di sini? Kasih Kristus. Bagaimana Rasul Paulus mendefinisikan kasih Kristus, saudara? Dia berkata bahwa betapa lebarnya, lebar, katakan lebar. Dan panjangnya, katakan panjang. Dan tingginya, katakan tinggi. Dan dalamnya, katakan dalam. Coba ikuti bersama-sama dengan Muna. Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Apanya yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam itu? Kasih Kristus. Kasih Kristus. Banyak orang bisa menjelaskan kasih Kristus itu. Konsepnya bagus, tapi kita butuh pengertian yang praktis. Nah, pengertian yang praktis itu yang disebut dengan memahami. Kalau kita gagal memahami, maka kita akan bertanya-tanya. Beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan para pengerja mengenai Tuhan yang Tritunggal. Karena di luar sana hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu beda. Hanya Tuhan itu tunggal. Nah, itu gagal paham namanya. Ada ajaran-ajaran oneness of God. Itu gagal paham. Hari ini kita belajar memahami. Dan cara kita memahami itu hanya bisa kita lakukan ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dengarkan ya pengajaran Abuna hari ini ya. Sekali-sekali yang teologis, amin. Sekali-sekali yang agak dalam dikit, yang punya perspektif teologis. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa pemahamanmu tentang kasih Tuhan itu sesungguhnya tidak sama dengan caramu memahami kasih yang ada di dunia. Itu sebabnya dia berkata betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya. Apa maksud Rasul Paulus bicara seperti itu? Karena kasih Tuhan itu nggak bisa diukur. Amin. Saya tadi minta Alek tolong carikan kepada saya meteran. Anda pakai ini buat apa sih? Untuk mengukur. Kita bisa mengukur panjang. Berapa panjang panggung ini misalnya. Ya, kita ukur. Berapa lebar bidang tertentu, berapa tinggi, kita naikkan meteran ini, kita ukur tinggi, berapa tingginya, berapa dalam sumur misalnya atau kolam. Dunia mengajar kita dengan ukuran-ukuran yang jelas. Kehidupan di kota Efesus di masa itu selalu menetapkan ukuran-ukuran tertentu dalam tindakan. Nah, Rasul Paulus berkata, kamu nggak bisa menggunakan ukuran dunia itu dalam menilai kasih Kristus. Dia ada tapi tidak terlihat. Dia ada tapi tidak nyata, tapi bisa dirasakan. Makanya di situ dikatakan nggak bisa terukur. Jadi konsekuensinya Rasul Paulus bilang kepada mereka sebenarnya dan kepada kita, jangan ukur-ukur kasih Tuhan. Anda akan gagal paham kalau mengukur-ngukur kasih Tuhan. Dia lebih panjang dari ukuran terpanjang yang ada di bumi ini. Dia lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih dalam dari ukuran yang lebar, yang tinggi, dan yang panjang yang ada di muka bumi ini. Di dunia ini, Dubai itu selalu mau yang dia punya bangunan tertinggi. Disaingi oleh Shanghai. Dia bangun yang lebih tinggi. Sampai puncaknya menyentuh langit.
Jadi kalau kita berada di puncaknya itu cuma awan tok. Tapi kasih Tuhan lebih tinggi dari yang itu. Di Dubai dibangun sebuah kolam, sebuah kota dalam air. Jadi kita bisa belanja di dalam kota, bisa melihat di dalam kota yang ada di dalam air itu. Tapi seperti kota mati. Dalam. Kalau Anda buka YouTube, Anda bisa melihat sebuah film mengenai ukuran kedalaman laut di dunia. Dan Rasul Paulus berkata, kasih Kristus lebih dalam dari kedalaman laut. Lebih lebar dari langit ini. Apa maksud Paulus mengatakan itu? Sederhana. Dia memberitahu orang yang mengalami Kristus di dalam dirinya akan kehilangan standar ukurannya. Akan kehilangan standar. Gagalnya kita memahami kasih Kristus karena kita seringkali mengukurnya. Dan ukuran yang kita pakai adalah ukuran kita. Dan ketika yang kita pahami itu ternyata tidak bisa kita ukur, kita berkata tidak ada. Anda mengerti maksud saya? Dan Rasul Paulus berkata, jangan pakai ukuranmu. Karena sesungguhnya kasih Tuhan itu tidak ada ukurannya, tapi nyata dan bisa dialami. Nah, kalau orang-orang lagi mengalami kasih Tuhan, kita itu kadang ada yang bingung loh. Apa iya? Benar ya? Masa sih? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terjadi. Karena kita mencoba mengukurnya dengan indikator kita. Hari ini kita semua harus memperbaiki cara paham, cara pandang kita mengenai kasih Kristus. Hal yang kedua, saudara. Jadi bagian yang pertama ini membuktikan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu seperti sumber daya yang tidak terbatas. Semakin kita dalami, semakin dalam, semakin kita dibawa masuk, semakin kita naiki, semakin kita dibawa tinggi, dan lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Makanya dikatakan di bagian surahnya yang lain ada dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan kemuliaan yang lain itu bersifat increase, lebih tinggi, bertambah. Makanya kalau Anda lihat ada orang-orang dalam Tuhan, kalau sudah mengalami kasih Kristus yang tidak terukur ini, saudara, Anda melihat kehidupannya bergulir seperti bola salju. Dari atas sekepal tenis, sampai ke bawah dia makin besar. Kurang paham? Dalam Kristus orang yang sudah mengalami ini, dia makin kaya dalam segala kepenuhan. Seperti bola salju yang terus mengelinding makin besar. Itu dampaknya secara praktis dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua. Apa maksud Paulus dengan berkata lebih dalam, lebih tinggi, lebih lebar, lebih panjang, saudara? Dia memperingatkan orang-orang di Efesus dan kita, jangan pernah membatasi kasih Tuhan itu. Karena bagian ini terkait dengan yang pertama. Yang pertama tadi tidak terukur. Jadi kalau Anda mengukurnya, itu sama halnya Anda sedang membatasi kasih itu. Anda sedang membatasi Tuhan. Apa yang membuat kita mengukur-ngukur pekerjaan Tuhan di dunia ini? Logika kita. Makanya orang-orang yang sangat rasional itu akan selalu gagal paham tentang Tuhan. Dia hanya menyampaikan berita tentang Tuhan berdasarkan knowledge-nya, pemahamannya. Abuna pernah berada dalam level itu. Ketika begitu kuatnya akal pikiran ini mengontrol cara berpikir, paradigma. Karena Bunda S1-nya fisika, saudara. Semua harus empiris, semua harus rasional, semua harus terbukti. Kalau Tuhan ada, mana? Mana? Saya mau lihat. Kalau mujizat ada, mana? Saya mau lihat. Jangan-jangan ini medis. Jangan-jangan ini fenomena biasa. Hal-hal yang supernatural itu kan
Rasul Paulus sebenarnya sedang membawa jemaat di Efesus ini untuk mengalami perkara supernatural. Dan saya sangat tidak percaya apa yang disebut dengan perkara-perkara supernatural di masa itu. Nah, ini yang saya katakan. Bahwa seringkali kita mengukur dengan indikator yang ada pada kita. Akibatnya, bukannya kita makin paham, tapi kita sebenarnya merasa makin paham sih. Dalam Tuhan itu bukan makin paham. Kita makin tersesat di dalam cara kita berpikir. Karena logika dan rasionalitas lebih menguasai kita dalam menilai dan memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita lebih banyak ditentukan oleh situasi. Nah, faktanya gini kok. Pernah mendengar orang yang seperti itu? Makanya kalau saya berhadapan dengan orang atau berdiskusi dengan orang yang faktanya gini, saya diam aja. Berarti dia belum paham. Ya sudah, biarin. Jangan habiskan waktu untuk orang yang seperti itu. Sebab dia akan membangun dalil demi dalil untuk menolak apa yang Anda katakan. Karena dia bertumbuh pada pikirannya. Bertumbuh pada rasionalnya. Nyatanya faktanya gini. Saya ke gereja, katanya diberkati. Faktanya gini. Lah Anda mentalitasmu berubah enggak? Nah gitu. Bangun pagi aja jam 10. Tidur malam jam 7. Antara jam 10 sampai jam 7 ngapain? Leha-leha. Angkat kaki, habis-habisin waktu. Tapi rajin ke gereja. Amsal berkata belajar pada semut. Yang rajin. Injil berkata lihat burung-burung. Keluar pagi, kembali malam. Ngapain dia? Kerja. Jadi doa saja tanpa bekerja nggak ada gunanya. Kerja tanpa doa juga pernah maksimal. Jadi kita perlu tempel kedua hal ini. Berdoa dan bekerja. Itu akan membuat kita mencapai level yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak boleh kita batasi melalui ukuran-ukuran yang kita pikir-pikirkan sendiri. Kadang-kadang kita membatasi Tuhan itu dengan fakta. Nah, kalau imanmu hanya sebatas fakta, ya sudah, Anda tidak akan permisif terhadap hal yang supernatural. Kadang-kadang kita batasi Tuhan itu dengan kendala yang kita jumpai. Oh, nyatanya saya terkendala seperti ini. Ya sudah. Out. Kita lupa bahwa hidup kita ini sebenarnya hidup yang dituntun oleh Tuhan. Hidup yang sedang berjalan di dalam arahan Tuhan. Maka kalau kita hidup berjalan dalam arahan Tuhan, jangan atur-atur Tuhan, bro. Itu yang disebut mengalir. Bukan berarti membiarkan diri saja larut, tidak. Mengalir itu ada juga bagian yang harus Anda kerjakan, yang harus Anda persiapkan. Tapi kemudian Anda mengikuti dia. Sebab ketika kita mencoba mengukur Tuhan dengan ukuran yang kita tetapkan, sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita ukur itu. Ketika Elia datang kepada seorang janda, dia berkata, aku tinggal memiliki tepung sebanyak ini. Bagaimana aku bisa berikan kepadamu? Jangan ukur. Jangan ukur dengan fakta. Apa yang terjadi? Janda ini akhirnya mengalami pemulihan hidup. Seorang janda lain berkata, aku tinggal punya minyak di dalam buli-buli. Jangan ukur dengan fakta itu. Kenyataannya dia bisa menuang. Hidupnya mengalami pemulihan. Murid-murid berkata, yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Orang banyak, ribuan. Jangan ukur. Ketika itu dibawa kepada Tuhan, itu bisa memberi mereka makan. Tanpa sadar loh. Kita suka ngukur-ngukur Tuhan, karena di dunia kita mengukur-ngukur sesama kita.
Dan kita menggunakan indikator-indikator kita. Sehingga kita gagal memahami itu. Kita mengukur orang dengan penampilannya. Hati-hati, penampilan bisa menipu. Ya, jangan sampai Anda jatuh cinta karena penampilan seseorang. Hati-hati. Apalagi kalau melihat di Facebook. Atau melihat foto profilnya. Itu akan menjebak kita sendiri. Yang pertama, kasih Tuhan, pekerjaan-pekerjaannya tidak pernah bisa kita ukur. Yang kedua, jangan pernah membatasi Tuhan melalui ukuran-ukuran itu. Jadi biarkan Dia yang berkehendak. Biarkan Dia yang berkehendak. Ya kalau memang tidak bisa, ya sudah. Tuhan pasti arahkan kita ke tempat yang lain. Kadang-kadang ketika daging kita itu muncul dan kuat, dan menguat, mencoba mengontrol perilaku, tindakan kita, kita perlu duduk diam loh. Jangan ambil keputusan secara gegabah. Tuhan ini gimana? Aku harus bagaimana? Itu bentuk kesadaran yang dimiliki oleh orang yang Roh Kudus hidup di dalamnya. Tenang dulu. Jangan setelah mengalami sesuatu langsung heboh. Gimana ini? Heboh. Mari kita lihat yang ketiga. Saya akan membaca lagi ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami di sini ini memahami karena mengalami. Tuh. Poin yang ketiga ini penting. Hanya orang yang mengalami yang bisa menyaksikan kasih Tuhan. Yang pertama, kasih Tuhan tidak bisa kita ukur. Yang kedua, jangan pernah membatasi kasih Tuhan dengan ukuran-ukuran kita sendiri. Apalagi membenturkannya dengan fakta. Yang ketiga, saudara, ini dalam sekali. Alami, kata Rasul Paulus. Sebab hanya dengan kamu mengalaminya, hidupmu berubah. Hanya dengan kamu mengalaminya, kamu bisa merasakan itu. Makanya paling enak komen itu, saudara. Paling enak komentar. Kalau Anda melihat permainan sepak bola, oh dasar kiper malas goblok. Ngomong begitu, saudara, harusnya bisa gerak ke sini dulu. Gitu aja nggak bisa. Apalagi kalau orang menyaksikan permainan badminton. Aduh, kenapa di smash? Harusnya kan ke sebelah kiri. Memang penonton itu paling lebih pintar dari pemain. Coba dia disuruh tendang bola. Coba dia disuruh pegang kuk. Apalagi dalam kehidupan rohani. Kita paling senang menilai-nilai orang. Paling senang komentar-komentar dari jauh. Melihat seseorang. Jangan. Karena di dalam Tuhan, jauh lebih penting pengalaman pribadi. Tuhan mau bawa kita dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain supaya di sana kita bisa merasakan kasih-Nya. Jadi jangan nilai-nilai pengalaman orang lain. Biarkan saja. Anda tidak akan pernah bisa memahaminya karena dia yang mengalaminya kok. Sebaiknya kita berkaca dari pengalaman rohani orang lain. Wah, luar biasa ya. Dia bisa seperti itu. Itu karena Tuhan ada di dalam dirinya. Yang menjadi pertanyaan buat kita, di mana kita bisa mengalami kasih Kristus itu? Di mana sih? Ingat, prinsipnya kita alami supaya kita bisa ceritakan. Kita alami supaya kita bisa rasakan. Dulu Abuna itu paling benci kalau ada orang pakai bahasa roh. Enggak suka saya. Itu awal-awal saya lulus itu. Masalahnya saya masuk di sekolah di mana banyak siswa karismatik. Apa sih ribut aja kalian, saya bilang. Diam. Doa yang benar aja. Saya selalu komen seperti itu. Nah, siswa saya dulu anak-anak pendeta.
Lapor ke orang tuanya, ada guru fisika baru, nggak percaya bahasa roh. Saya sempat ditegur, saya bilang, ya, mereka doa pakai bahasa roh depan saya, yang saya tegur. Ini sekolah, dan apalagi itu tidak terbukti. Sehingga yang ada di sini adalah ide-ide gila, ide liar. Abuna pergi dengan, saya pilih 10 siswa terpintar di sekolah, yang juga tidak percaya itu. Kami pergi ke sebuah KKR di Simpang 5. Abuna ingat nama pendetanya Arlan Askew dari Amerika. Kami bawa alat-alat untuk membuktikan bahwa itu cuma emosi seseorang. Karena nggak percaya. Orang kalau nggak percaya segala tindak tanduknya pasti tidak percaya. Segala kesimpulannya pasti tidak percaya. Tiba-tiba pendeta turun dari panggung. Orang yang pertama dia doakan saya, saudara. Dan saya nginceng-nginceng. Dia bilang, buka tanganmu, saya buka. Nah gini-gini. Tapi dia tidak tersinggung. Dia berkata, touch him. Holy Spirit, touch him. Entah berapa kali dia berdoa seperti itu, tiba-tiba saya sudah tidak sadar, tergeletak di bawah. Saya merasakan sebuah sensasi yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan seumur hidup. Rasanya tenang, enak. Rasanya ada sesuatu yang damai. Dan saya tergeletak, guling-guling, saya bahasa roh. Dan murid-murid saya mengukur saya di situ. Kami datang untuk mengukur orang lain, saya jadi korbannya. Besoknya satu sekolah heboh. Pak Sony dilawat oleh Roh Kudus. Dan heboh benar. Ketika saya masuk kelas, siapa yang saya pegang kena. Jam pelajaran berikutnya berganti, saya masuk kelas, baru masuk pintu. Halo anak-anak, belum tutu. Heboh. Dan sekarang 10 orang anak-anak itu berada di Amerika, saudara. Mereka semua takut Tuhan. Karena mereka mengalaminya. Kalau Anda mengalaminya, ceritanya beda. Amin. Jangan antipati. Apa itu? Justru ketika Anda melihat sesuatu yang terjadi di sana, Anda harus memiliki hasrat. Gimana ya caranya aku mengalaminya? Kita akan doa kepenuhan Roh Kudus. Jangan menilai-nilai, Tuhan aku mau datang hari ini untuk mengalami sesuatu. Itu motivasi yang benar. Amin, amin. Aku mau mengalami sesuatu. Masih ingat bagaimana lawatan Tuhan yang terjadi sebelum pandemi itu? Begitu naik ke atas sudah dijamah oleh Tuhan. Begitu duduk di karpet sudah dilawat oleh Tuhan. Ada yang tubuhnya lengket di lantai. Diangkat berat, mengalami kabot. Ya udah biarin. Ada yang mengalami kelepasan. Waktu itu kita masih kedatangan mahasiswa dari Stikes. Wah, yang dari luar Jawa mengalami kelepasan. Karena hati mau. Maka miliki hati yang rindu dan mau itu, saudaraku. Haleluya. Muncul pertanyaan. Bagaimana cara kita mengalami ini? Banyak orang mendefinisikan pengalaman akan kasih Kristus itu kalau dia lagi bersuka cita. Kita tidak usah membahas itu. Amin. Tapi ada sejumlah dimensi yang lain di mana kita bisa mengalami kasih Kristus. Yang pertama, kalau kita sedang mengalami kesedihan. Di situ Anda akan bisa merasakan Kristus yang nyata. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus completeness of Christ. Yang dalam terjemahan lebih kuno, completeness of Elohim. Mengalami kepenuhan Elohim. Orang bisa hancur dalam kesedihannya loh saudara. Tapi apa yang membuat seseorang bisa tersenyum, bisa kuat, bisa bertahan dalam kesedihan? Karena completeness of Elohim ini ada di dalam dirinya. Jadi jangan merasakan dan menolak kesedihan.
Kalau itu menjadi bagian yang perlu Anda alami, Anda bisa bertahan dalam kesedihan itu karena Kristus. Yang kedua, kita bisa mengalami completeness of Elohim, completeness of Christ. Mengalami kasih Kristus itu ketika kita sedang teraniaya. Orang yang teraniaya itu menderita. Wah, kenapa orang-orang tentu bisa merasa kuat, badannya sakit, dihajar, dipukul, tapi dia mengalami. Stefanus itu dalam Alkitab, yang bisa melihat sorga yang terbuka, karena Kristus menguatkan dia dari dalam. Mungkin Anda sedang menderita hari-hari ini. Nanti berdoa, Tuhan aku mau utuh, komplit di dalam Kristus itu, supaya caraku menghadapi penderitaan tidak lagi sama. Amin, amin. Ketika kita kehilangan, kita bisa mengalami kedalaman Tuhan yang tidak terukur itu. Kita bisa mengalami lebarnya kasih-Nya. Dan hatimu tiba-tiba rela dan berkata, ya sudahlah. Apa yang hilang masih bisa dicari di dunia. Tapi perspektifku berubah. Tidak pernah sama lagi. Haleluya. Apa tadi yang pertama? Kesedihan, penderitaan, aniaya, kehilangan, ya, kebencian. Seringkali kita mengalami ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebencian. Orang memandang kita dengan benci. Orang menyingkir dari kita karena benci. Biasanya itu kita balas. Emangnya hanya kamu yang bisa membenci, aku juga bisa membenci kamu. Tapi orang yang mengalami completeness of Christ, beda cara pandangnya. Sekalipun dia dipandang dengan benci, yang keluar dari dalam dirinya adalah kasih. Ini implikasi praktisnya, saudara. Jadi hari ini, Bapak Ibu yang ada di gereja ini, maupun yang ada di rumah, entah apa yang membuatmu sedih, Anda bisa bertahan dalam kesedihan itu. Dan ada sukacita karena completeness of Christ. Entah apa yang membuatmu teraniaya, yang membuatmu menderita. Entah apa yang membuatmu dimusuhi. Entah apa yang sedang hilang, diambil oleh orang. Mungkin Anda ditipu dari dalam hidupmu. Put your trust in God. Anda dibenci, minta kasih Tuhan keluar. Anda mengalami aniaya, penderitaan, minta kekuatan dari Tuhan. Anda mengalami kesedihan, minta sukacita. Anda mengalami kehilangan, minta hati yang rela. Nanti tiba-tiba Tuhan akan memulihkan hidupmu. Bahkan memulihkan lebih banyak dari apa yang Anda alami. Orang lain bisa menilai-nilai saudara, tapi yang penting adalah pengalaman pribadimu. Kenapa? Karena orang yang mengalami completeness of Christ adalah orang yang merasakan kebaikan Tuhan seumur hidupnya. Dan hari ini, di sini dan Anda yang ada di rumah, alami dan rasakan bahwa Tuhan itu baik. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, tutup matamu.